video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang makanan halal. Jadi tonton videonya sampai habis agar ilmunya bermanfaat. Oke, check this out. Di video kali ini saya akan membahas makanan halal. Yang pertama yaitu pengertian makanan halal. Makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Jadi kesimpulan dari pengertian makanan halal yaitu segala jenis makanan apa saja yang ada di dunia halal untuk dimakan, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk dimakan. Jadi agama Islam itu menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan halal maksudnya makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi tubuh atau makanan yang bergizi. Jadi makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya, makan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka. Yang kedua yaitu macam-macam makanan halal. Untuk mengetahui halalnya makanan yang kita konsumsi, maka dapat ditinjau dari 3 jenis macam. Yang pertama yaitu makanan halal menurut zatnya. Ciri-ciri makanan yang layak dikonsumsi atau tidaknya ditinjau dari jenis zatnya, antara lain dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang keempat, tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Makanan halal yang bisa kita ketahui dari zat dan asalnya itu ada 2. Yang pertama, makan halal dari darat. Makanan halal yang berasal dari darat antara lain yang pertama yaitu binatang ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala seperti hewan kambing, kerbau, sapi, ayam. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu makan halal yang berasal dari darat seperti biji-bijian seperti jagung, kedelai, kacang. Seperti umbi-umbian juga ada seperti wortel, ketela pohon. Sayur juga ada seperti bayam, kangkung, sawi. Buah-buahan juga ada seperti anggur, mangga, rambutan. Yang kedua yaitu makan halal yang berasal dari air. Semua makanan yang berasal dan hidup di air, baik air tawar maupun air laut, halal dimakan. Seperti binatang yang hidup di air tawar seperti ikan lele, ikan gurame, belut. Dan binatang yang hidup di air laut seperti ikan tongkol, cumi-cumi, dan kerang.
Yang B yaitu makan halal menurut cara memperolehnya. Syarat makan halal tidak hanya ditinjau dari jenis zatnya, tetapi juga dilihat cara memperolehnya. Agama Islam mensyaratkan makanan yang halal dilihat dari cara memperolehnya, yaitu yang pertama, diperoleh tidak dengan cara yang batil dan tidak sah. Yang dimaksud batil itu jahat, seperti mencuri, mencopet, menjamret. Nah, itu tidak sah atau haram. Yang kedua yaitu tidak diperoleh dengan cara riba. Itu juga haram menurut agama Islam. Yang C yaitu makanan halal menurut proses atau cara pengolahannya. Selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Diingat-ingat, menjadi haram. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis makanan yang halal dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. Yang B yaitu semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang C yaitu semua makanan yang tidak memberikan mudaratnya, tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang D yaitu binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Seperti itu. Di video kali ini cukup sampai di sini, semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.